Shalom. Wah, puji Tuhan kita boleh ada pagi hari ini ya Bu ya. Kita boleh bersuka cita untuk di hari Natal ini. Penuh dengan damai sejahtera buat kita semua. Amin. Jangan lupa hari ini jam 8 pagi kita juga ada ibadah Natal di gereja GBI Arkadia. Ayo cepat-cepat siap-siap, kita akan bertemu bersama di ibadah Natal jam 8 pagi. Oke, sebelum kita beribadah pagi ini kita mau puji sembah Tuhan dulu ya Bu ya. Saat teduh kita mau masuk hadirat Tuhan lebih lagi. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa ya Tuhan. Kau mau berkorban buat kami Tuhan, ya datang ke dunia ini untuk kami ya Tuhan. Dalam dunia ini, lambang pemerintah berada di bahunya. Yesus telah lahir. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini. Lambang pemerintah berada di bahunya. Namanya penasehat ajaib, Bapa yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Manusia, pujilah dan sembah Dia. Glory bagi Dia. Haleluya. Amin. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini. Lambang pemerintah berada di bahunya. Namanya penasehat ajaib, Bapa yang perkasa,
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar setiap pujian, penyembahan kami ya Tuhan, itu boleh berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan tuntunan sepekan. Pagi hari ini mau sharing tentang kebenaran firman-Mu Tuhan. Pakai setiap kami yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Urapi setiap kami ya Tuhan. Biar kiranya Roh Kudus, Engkau yang penuhi kami, Engkau yang berbicara melalui mulut bibir kami Tuhan. Dan apa yang Tuhan mau sampaikan, Tuhan sampaikan melalui setiap kami Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Penuh dengan sukacita kita pagi ini di hari Natal yang indah ini kita dapat memberikan satu momen tuntunan sepekan yang mungkin nggak semua orang masih dapat kesempatan ya. Kita bersyukur ya Buli kalau hari ini kita boleh menyampaikan tuntunan sepekan yang kalau kita boleh tahu nih ya, maksudnya kita boleh satu punya DNA itu kan sesuatu yang boleh membuat kita tuh punya aliran darah ya gitu ya. DNA kan tuh ada asal usulnya gitu ya. Betul, benar. Ya kita tuh punya DNA adalah restorasi pondok daun yang artinya prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Haleluya. Sebelumnya pagi ini kan kebetulan ini adalah hari Natal. Kita mau ngucapin dulu selamat Natal buat setiap yang mendengar ya Bu ya. Selamat Natal. Selamat Natal buat semua yang ikut dalam tuntunan sepekan hari ini. Tuhan Yesus memberkati berlimpah. Haleluya. Ya, Buli, hari ini kita akan membahas salah satu yang ada dalam gereja kita, tuntunan kita itu tentang fokus ya. Benar. Fokus itu adalah sesuatu yang menjadi tujuan atau fokus hidup kita ini apa gitu. Sebenarnya apa aja sih fokusnya dalam kehidupan rohani kita di gereja kita ini gitu. Fokusnya adalah yang pertama adalah hadirat Tuhan, yang kedua adalah pengurapan Roh Kudus, dan yang ketiga adalah bahasa. Haleluya. Kalau kita mau tahu apa sih tentang hadirat Tuhan itu seperti apa ya Bu ya? Ya, hadirat Tuhan itu dimana yang kita rasakan itu adalah hubungan kita dengan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari kita. Sebenarnya kalau menurut saya nih ya Bu, kalau hadirat Tuhan itu tidak hanya kita boleh rasakan hanya di gereja, tapi di mana kita ada, kita bisa undang hadirat Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita hadirat Tuhan ada dalam hidup kita, saya yakin dan percaya orang-orang di sekeliling kita juga bisa melihat ada kemuliaan Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan ya. Jadi penting sekali gitu ya kalau hadirat Tuhan itu mungkin kita tahu bahwa hadirat Tuhan itu selalu ada dimanapun kita berada. Tapi hadirat Tuhan itu akan hadir pada setiap orang-orang yang bagaimana gitu loh, sampai hadirat Tuhan itu ada di tengah-tengah kita. Hadirat Tuhan itu kalau kita itu mau datang dengan hati yang hancur, Bu. Tuhan tuh sangat senang, Tuhan tidak melihat hati Tuhan itu sangat senang melihat orang-orang yang datang dengan hati yang hancur. Jadi kalau kita mempersembahkan hidup kita itu berarti gini, siapa sih aku Tuhan gitu. Kita boleh ada itu semua karena anugerah Tuhan. Amin. Jadi kalau kita datang dengan kesungguhan hati kita rindu benar-benar mencari wajah Tuhan, kita datang dengan hati yang hancur, saya percaya Tuhan akan hadir memenuhi setiap. Haleluya ya. Kita tahu bahwa Tuhan aja yang maha kuasa mau hadir, mau turun ke dalam dunia kita yang berdosa ini gitu ya. Bagaimana kita mau undang hadirat Tuhan itu, Tuhan melihat hati yang hancur ya. Hati yang hancur itu jadi Tuhan tuh nggak lihat kita kaya, lihat kita miskin, atau lihat kita cantik atau enggak gitu ya. Tapi Tuhan lihat tuh hati ya. Manusia bisa melihat apa yang dilihat oleh mata, tapi Tuhan melihat apa yang ada dalam hati kita. Amin. Karena itu kita benar-benar harus jaga hati kita benar-benar ya Bu ya. Betul. Nah, di sini ada tandanya seorang yang sudah mengalami hadirat Tuhan. Kita buka dulu di ayatnya ya Bu. Di Mazmur 84 ayat 4 sampai 12. Kayaknya nggak afdol kalau kita nggak baca firman Tuhan ya Bu.
ayat 4 sampai 12. Saya baca yang genap, Ibu baca yang ganjil ya. Oke, saya mulai duluan. Berbahagialah orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ya Tuhan, Allah semesta alam, dengarkanlah doaku, pasanglah telinga ya Allah Yakub. Lihatlah perisai kami ya Allah, pandanglah wajah orang yang Kau urapi. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu dan daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ya, kita sama-sama nih Bu. Oh udah ya, sudah selesai Bu. Luar Jadi, biasa firman Tuhan pagi ini. Iya, jadi yang salah satu tanda-tandanya apa aja tuh Bu, kalau kita ada dalam hadirat Tuhan? Tanda-tandanya yang pertama, kita memiliki kerinduan. Kalau kita udah mengalami hadirat Tuhan, saya yakin kita pasti punya kerinduan yang lebih lagi. Mau setiap hari dekat dengan Tuhan, setiap hari ingin merasakan hadirat Tuhan. Kalau kita lihat nih Bu ya, kalau saya pribadi waktu kita mengalami kasih yang mula-mula nih, Waktu kita baru pertama-tama boleh lahir baru. lahir baru itu setiap hari kitanya kayaknya rasanya rindu, kapan ya ke gereja, kapan ya kita mau memuji menyembah Tuhan lagi bersama-sama dengan teman-teman satu gereja gitu. Kalau saya mau kesaksian tentang lahir baru ya Bu ya, waktu itu memang benar bagaimana kita kasih yang mula-mula itu benar-benar sangat seperti orang sedang jatuh cinta gitu ya. Jadi pengen ketemu terus ya Bu. Itu saya pertama kali setelah baptisan air itu kayaknya rindu baca Alkitab, saat teduh. Bahkan kalau ada teman-teman yang udah mulai ngajak-ngajak kita menonton atau apa gitu, kayaknya takut banget gitu akan dosa gitu ya. Karena hadirat Tuhan tuh memenuhi kita gitu ya sungguhnya. Benar. Jadi kalau misalnya kita udah benar-benar pernah mengalami hadirat Tuhan gitu, saat kita mengalami hadirat Tuhan rasanya kita nggak mau lepas. Kita nggak mau lagi keluar karena kita pasti ingin terus dan terus mencari Dia, mencari hadirat Tuhan itu gitu. Jadi selalu rindu ya, akan hadirat Tuhan ya. Betul. Itu tanda-tanda orang yang dipenuhi hadirat Tuhan. Benar. Yang kedua apa lagi? Yang kedua itu kita mempunyai semangat, punyai gairah untuk memuji menyembah Tuhan. Jadi seperti tadi DNA kita yang mempunyai gaya hidup ya. Nah, gaya hidupnya udah nggak seperti orang dunia lagi. Benar, tapi gaya hidup kita adalah pujian penyembahan yang memuji menyembah Tuhan ya kan. Benar sekali. Jadi setiap perkataan yang keluar dari mulut bibir kita itu adalah pujian pengagungan sama Tuhan. Kita dibedakan dengan orang-orang yang tidak di dalam Tuhan. Misalnya kita jadi ya seperti Ibu bilang tadi, kita takut akan dosa, kita mulai mencari yang persekutuan yang membangun diri kita, yang membuat kita terus ada di dalam hadirat Tuhan. Mulai kita mencari teman-teman pun yang kira-kira bisa menjadi saling memberkati yang sama-sama yang sama-sama mau memuji dan menyembah Tuhan itu tadi gitu. Jadi mulai ada perbedaan ya, perbedaan orang yang ada dalam hadirat Tuhan. Benar gitu. Dan yang ketiga itu kita memiliki keberanian untuk mengalami segala hal dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita orang yang sudah mengerti dan pernah mengalami hadirat Tuhan, dekat sama Tuhan, apapun yang kita alami hari-hari ini kita tidak takut. Karena apa? Karena kita percaya ada Tuhan yang beserta dengan kita gitu. Karena kita tahu Tuhan itu adalah kekuatan kita. Ya, karena tadi kan dikatakan bahwa Tuhan adalah perisai kita gitu ya, yang merisai kehidupan kita ya. Yang keempat apa Bu? Yang keempat ini kita kan jadi kadang-kadang kita menata ulang prioritas hidup kita. Jadi mungkin dulu kita prioritas kita yang lain gitu loh. Misalnya mungkin ya prioritas kita dulu itu hobi
hobi kita lah, atau mungkin kita juga orang yang kadang-kadang suka bekerja gitu ya, bilang workaholic gitu ya kan. Betul. Jadi nggak ada waktu gitu untuk mencari Tuhan. Benar. Tapi pada waktu kita bertemu dengan Tuhan secara pribadi, kita akan merasakan kerinduan yang tadi pertama kali seperti cinta yang mula-mula itu akan terus bangkit gitu ya Bu ya. Benar. Jadi hadirat Tuhan itu benar-benar diperlukan. Amin. Sangat diperlukan, apalagi saat-saat ini ya. Iya. Kalau kita dengar kabar sana sini, Iya, mungkin betul. kita takut. Tapi kalau ada hadirat Tuhan yang ada di tengah-tengah kita tetap kuat. Amin. Ya, seperti tadi ya, memiliki keberanian dalam menghadapi segala hal dalam kehidupan kita yang seperti poin 3 tadi Iya, yang benar. disampaikan. Betul. Ya. Seperti di ayat 12 tadi kan dikatakan di Mazmur 84 ayat 12, sebab Tuhan adalah matahari dan perisai, dan kasih kemuliaannya ia berikan, ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ya, di sini saya merasa ayat ini sangat suatu yang membuat kita nih menjadi on fire gitu, menjadi kuat karena Tuhan adalah perisai, matahari. Karena kita pada saat ini kita kalau misalnya nggak ada matahari satu hari gitu gelap gulita, Bayang ya. nggak bayang gitu, nggak akan kuat lah ya Benar, istilahnya yang gelap betul. gulita dunia ini kita nggak bisa lihat apa-apa, nggak mungkin. Tapi Tuhan itu adalah matahari dan terang kita Ya, dan amin. Dia memperisai hidup kita. Amin. Dari sini kasih dan kemuliaannya ia berikan. Jadi dia tuh nggak nahan gitu untuk memberikan kasih dan kebaikan untuk kita ya kan. Sampai di sini Allah katakan hidup, tapi kita tak ada syaratnya juga Buli. Betul. Nggak gampang kita menerima kasih karunia Tuhan, tapi kita harus juga hidup tidak bercela. Amin. Amin. Kita harus menjaga kehidupan kita. Betul. Tetap hidup berkenan kepada Tuhan, tetap taat setia akan firman Tuhan. Amin. Amin ya. Nah ini kan kita tentang hadirat Tuhan ya Buli ya. benar. Kalau kita bahas tentang fokus kita yang kedua yaitu tentang pengurapan Roh Kudus. Ya kalau kita bicara tentang Roh Kudus adalah tentang roh. Roh itu kan mungkin kita nggak bisa lihat secara kasat mata ya. Kalau roh itu kita nggak bisa lihat kasat mata, tapi kita bisa merasakan. Benar nggak Bu? Benar. Ya, seperti waktu Tuhan Yesus naik ke surga. Tuhan Yesus katakan semua murid-muridnya kan waktu itu takut gitu ya. Tapi Tuhan Yesus katakan bahwa aku akan pergi ke sana dan aku berikan penolong. Ya kan? Tuhan tuh benar-benar baik ya, seperti di ayat 12 tadi. Dia itu memperisai hidup kita. Tidak hanya dia meninggalkan kita begitu aja, tapi dia menjadikan penolong buat kita yaitu Roh Kudus. Amin. Amin. Kalau kita percaya bahwa hari ini kita nggak sendirian Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Kita di momen Natal ini bahwa kita tahu bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Dia memberikan penolong ya, kita itu Roh Kudus ya. Amin. Tentang kita mau bicara tentang pengurapan Roh Kudus juga sangat penting dalam kehidupan kita. Yes. Bukan hanya sesuatu yang biasa aja, tapi Roh Kudus itu adalah sumber kekuatan buat kita semua. Kita baca di ayatnya di Kisah Para Rasul 4 ayat 31 ya. Kisah Para Rasul. Ya, Kisah Para Rasul 4 ayat 31. Yuk kita silakan bacakan Buli. Oke. Kisah Para Rasul 4 ayat 31, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Haleluya ya. Di sini dikatakan bahwa mereka menantikan Roh Kudus. Mereka berkumpul bersama murid-murid Tuhan pada waktu dijanjikan akan datang penolong bagimu. Mereka sama-sama berkumpul dalam satu tempat di mana di ayat 31 dikatakan mereka sedang berdoa. Jadi mereka enggak sedang melamun gitu kan, enggak sedang mengerjakan hal-hal yang lain, tapi mereka sedang berdoa. Jadi bagi kita semua Buli ya, kalau kita mau dipenuhi dengan Roh Kudus, salah satunya dengan cara kita harus sering-sering berdoa. Sering-sering kita berkomunikasi dengan Tuhan. Karena kita tahu pengurapan Roh Kudus itu semuanya gratis buat kita. Tapi kita ada suatu harga yang harus kita bayar. Itu mungkin dengan cara yang kita berpuasa, ya kan? Kita berdoa sambil berpuasa dan kita mengosongkan diri kita yang tadi itu dengan hancur hati, ya kan? Dengan membuang segala keegoan kita, mungkin
Mungkin selama ini kita merasa hebat, ya kan, merasa ini, sehingga Roh Kudus itu enggan masuk dalam diri kita. Tapi murid-murid Tuhan ini mereka sama-sama merendahkan diri, mereka berkumpul bersama, sehingga pada suatu saatnya seperti kita tahu bahwa hari Pentakosta ya, pada itu dikatakan hari Pentakosta mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Seperti apa aja tuh Bu, ciri-cirinya orang yang kalau dipenuhi Roh Kudus? Ciri-ciri orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, dia akan berbahasa roh dan dia dipenuhi, hidupnya dipimpin dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Iya, jadi hidupnya nggak asal jalan aja gitu ya. Hidupnya di bawah pimpinan Roh Kudus. Kalau menurut saya gini ya Bu, kadang-kadang kita kalau hidup kita sudah dipenuhi Roh Kudus tuh, kalau kita mau membuat sesuatu yang mungkin tidak berkenan gitu ya, di hadapan Tuhan, ada sesuatu yang mengganjal gitu ya kan? Ya kan? Kadang-kadang kalau kita tuh gini, misalnya ada sesuatu hal atau apa gitu, biasanya kadang-kadang Roh Kudus tuh mengingatkan kita, oh salah, oh ya ini jalan terus, atau misalnya jangan takut. Kadang-kadang Roh Kudus bicara dalam hati kita ya Bu. Kalau kita orang yang dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus itu, saya tuh percaya, kadang-kadang saya pernah pengalaman nih Bu, saya kesaksian sedikit. Waktu dulu saya mau pergi kerja, itu pas kejadian, biasanya tuh saya itu lewat dari jalan itu setiap jam 8:30 pagi, karena saya masuk kantor jam 9. Dan waktu itu entah gimana, saya itu kok kayaknya lama banget. Jadi saya tuh lama Bu, padahal kenapa saya mikirnya gini, nggak cepat-cepat aja gitu ya. Dan itu ternyata ada satu kejadian di situ, ada pesawat jatuh pas di jalan yang saya sering lalui Bu. Dan makanya saya tuh waktu sesudah kejadian itu, wah, aku mikirnya gini, puji Tuhan, saya terlalui, saya dihalau dari kejadian itu. Makanya saya boleh ada sampai saat ini, saya yakin semua karena anugerah Tuhan. Gitu ya Bu. Ya kadang-kadang Tuhan tuh kasih kayak tanda-tanda ya Bu ya, kalau ada Roh Kudus dalam diri kita tuh kayaknya ada tanda-tanda atau sinyal-sinyal yang Tuhan berikan untuk kita tetap dalam perlindungan Dia gitu. Cuman kadang-kadang tergantung kitanya nih, peka enggak gitu ya. Kita mau enggak dipimpin sama Roh Kudus ya kan Bu. Kadang-kadang kenapa bisa enggak Roh Kudus itu lalu dari diri kita? Bisa. Kenapa tuh Bu? Kalau kita tidak mau dipimpin sama Roh Kudus atau kita melakukan kesalahan, itu kita mendukakan Roh Kudus. Kalau kita sudah mendukakan Roh Kudus bisa nggak penuhi kita, gitu Bu. Tapi saya yakin dan percaya kita punya Allah yang baik. Amin. Kalau kita mau datang mengakui kesalahan kita dan dosa kita, saya yakin Tuhan akan mengampuni kita dan Dia akan pasti penuhi kita dengan Roh. Itulah dahsyatnya Tuhan kita ya. Mungkin sebagai anak-anak Tuhan seringkali kita jatuh bangun ya, istilahnya. Tapi Tuhan inginkan sih kita terus bangkit, amin, terus naik, yang seperti Tuhan katakan akan menjadi kepala dan bukan ekor. Amin. Jadi kita jangan stagnasi di situ aja, atau kita malah semakin menurun ya. Kalau menurut saya sih, makanya seringkali kan ada kata-kata pepatah, kalau wanita itu tidak tahan kalau tidak mengeluarkan 1000 kata. Nah, makanya saya seringkali pas saya sudah ngerti tentang firman Tuhan, bahayanya lidah itu, makanya seringkali saya bilang gak boleh seperti itu. Karena kita, meskipun kita wanita, kita akan dipakai Tuhan. Tapi lidah kita ini bukan hanya untuk berkata-kata sesuatu yang tidak bermanfaat ya Bu ya, tapi ada sesuatu yang bermanfaat. Amin. Nah, kenapa Tuhan mau kita menjadi hamba-hamba mempelai-mempelainya Tuhan itu yang berkata-kata yang menguatkan, menghibur, dan membangkitkan ya kan? Amin. Enggak membuat orang malah tambah jatuh gitu kan ya. Jangan gara-gara perkataan kita orang malah undur dari Tuhan ya gitu. Jadi pengurapan Roh Kudus itu perlu banget ya Bu ya. Jadi setiap kita yang belum merasakan adanya Roh Kudus dalam diri kita, atau merasakan aku sih biasa-biasa aja, aku udah ikut Tuhan 10 tahun tapi aku kok biasa-biasa aja. Nah, itu harus kita cari dengan cara tadi ya saudara-saudara, seperti yang murid-murid Yesus lakukan, itu berdoa dengan sungguh-sungguh ya. Itu yang harus kita lakukan untuk kita mendapat pengurapan Roh Kudus. Dengan kerendahan hati kita minta sama Tuhan, karena pengurapan Roh Kudus itu nggak bisa sembarangan kita dapat. Perkenanan Tuhan kalau menurut saya ya. Jadi kita harus hidup berkenan di hadapan Tuhan,
lakukan apa yang difirmankan, kita percaya bahwa Roh Kudus akan mengasihi kita. Amin. Yang ketiga yaitu kita akan bahas tentang tadi yang Budi bilangkan ciri-cirinya, yaitu salah satunya berbahasa roh, ya kan? Jadi setiap kita harus bisa berbahasa roh ya. Pasti. Tapi jangan salah artikan juga nih Buli. Kadang-kadang orang katakan cuma bahasa roh itu ikut-ikutan ya, gitu, ya kan? Oh, dia bisa bahasa roh silaba-laba gitu kan. Dia Lalu dia ngikutin ikut aja gitu kan ya. Tapi karena menurut saya sih bahasa roh adalah bahasa lidah, di mana di ayat 1 Korintus 14 ya. Kita baca dulu ya, 1 Korintus 14 di ayat 4 ya. Nah, di sini kita yang bagian A-nya dikatakan, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Amin. Jadi kita tahu bahwa siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh membangun dirinya sendiri, Bu. Karena bahasa roh itu adalah bahasa antara kita dengan Tuhan. Ya kan, bahwa Bu aja kalau dengar mungkin saya berbahasa roh, Bu juga nggak ngerti apa maksud saya sama Tuhan gitu. Tapi kan yang tahu bahasa roh itu aja kita dengan Tuhan. Malah saya punya kesaksian, saya sendiri mungkin dari kecil udah di Pentakosta gitu ya. Tapi saya merasakan dulu itu saya nangis ya ikut nangis gitu. Saya berbahasa roh, tapi saya belum merasakan apa-apa yang tadi Ibu bilang tadi, hadirat Tuhan tuh belum masuk gitu ya. Sampai saya setelah saya menikah, saya ikut doa 10 hari itu di Pentakosta. Itu hari Pentakosta kan setiap itu kan ada dekat Tuhan Yesus kan ada hari Pentakosta ya, menjelang 10 hari itu kan. Selama itu pas saya ikut di hari itu Tuhan lawat saya Bu. Jadi saya bisa berbahasa roh, kayaknya ada sesuatu yang saya bisa ucapkan sama Tuhan gitu. Dan itu yang benar-benar saya bilang, oh ternyata bahasa roh seperti itu gitu loh. Dan saya baru mengerti bahwa kita nggak bisa gitu loh minta secara ini, tapi kita pribadi kita dengan Tuhan. Benar. Kalau cerita tentang bahasa roh, saya juga punya pengalaman. Iya, gimana Bu? Waktu pertama kali lahir baru, terus saya dibaptis, itu rasanya nggak gitu lama saya, karena hadirat Tuhan itu kita tuh semakin rindu dan rindu terus gitu. Secara nggak sengaja ya? Iya. Dan satu kali saya tuh rindu banget, gimana ya caranya bisa bahasa roh gitu. Tapi saya nggak mau ikut-ikutan ya kayak Ibu bilang itu gitu. Dan satu waktu itu pas waktu ada KKR anak muda-mudi waktu itu. Jadi tiba-tiba pendetanya bilang gini, siapa yang rindu dipenuhi oleh Roh Kudus, maju ke depan. Saya duluan maju ke depan, dan saya itu di depan mimbar langsung. Karena saya punya kerinduan, aku pengen banget gitu rasanya gimana bahasa roh itu. Kita dengar memang ya kayak Ibu bilang, tapi kalau dari hati gitu kita rasanya masa iya sih, itu niru-niru kan, kita mikirnya gitu. Tapi waktu itu saya benar-benar dipenuhi orang, saya gemeteran, saya nangis, apa ya, saya alam sadar kita bilang kenapa gitu ya, kita sadar ya Bu, tapi itu mulut tuh dengan sendirinya bergetar dan dia langsung berkata-kata. Saya itu nangis tuh, saya bilang Tuhan terima kasih gitu. Maka dari situ ya itu kita terus jaga hubungan kita dengan Tuhan, kita terus berbahasa roh, karena itu kita sedang membangun diri kita sendiri gitu. Jadi orang yang jadi bahasa roh itu nggak bisa ditiru lah istilah katanya ya. Bahasa roh juga nggak bisa dipelajari secara lahiriah gitu ya. Tapi bahasa roh itu adalah yang benar-benar kita kerinduan tadi yang Dewi bilang tadi, memiliki kerinduan untuk diurapi. Setelah sungguh-sungguh kita memiliki kerinduan diurapi Tuhan, maka lidah bibir kita ini akan berkata-kata secara nggak langsung kepada Tuhan, ya kan? Dan akan merasakan tadi kelegaan yang di sini dikatakan bahwa akan membangun dirinya sendiri. Jadi mungkin yang lagi lemah, makanya bahasa roh itu bisa kita lakukan di mana saja. Pada waktu kita sedang lemah, pada waktu kita sedang sakit, pada waktu kita sedang dalam tekanan, kita bisa mengatakan sama Tuhan, dan kita nggak bisa ngomong gitu loh, Tuhan saya mau apa, tapi kita bisa mengatakan haleluya, terima kasih Tuhan, kita bisa berbahasa roh, gitu ya Bu Lia. Jadi memang penting banget ya, dari ketiga fokus yang harus kita pegang hari-hari ini, yaitu tentang hadirat Tuhan, pengurapan Roh Kudus, dan bahasa roh. Amin. Semoga kita di Natal ini tetap terus menjaga
hidup kita berkenan di hadapan Amin. Tuhan. Haleluya. Kita tutup dalam doa. Haleluya. Oh Rabaya Syakana Rabba, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih di alam pagi ini kami sudah sharing membagikan apa yang kami tahu Tuhan tentang hadirat-Mu, mengurangkan Roh Kudus, bahkan kebahasan-Mu Tuhan, biar setiap kami Tuhan terus menjaga hadirat-Mu ya Tuhan, mengurangkan Roh Kudus terus ada di dalam diri kami Tuhan, karena kami tahu tanpa Tuhan kami tidak dapat melakukan apapun ya Tuhan yang berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Oh yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Rohmu yang hidup, Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu, di altarmu menyembahmu, di altarmu menyembahmu. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih di pagi hari ini Tuhan, di hari yang spesial, di hari Natal Tuhan, di akhir tahun 2023, biarlah kami boleh memiliki Tuhan fokus terus Tuhan, yaitu Tuhan hadirat-Mu ya Bapa, pengurapan-Mu Tuhan, Amin. dan kami terus berbahasa roh ya Yes. Bapa, yang membuat kami kuat Tuhan, yang Amin. membuat kami mampu hidup bersama-Mu Tuhan, berkenan di hadapan. Ajar Amin. kami Tuhan, untuk kami tetap kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, berkati kami semua Tuhan yang ikut dalam live streaming pada hari ini Tuhan, di tuntunan sepekan hari ini. Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Haleluya. Amin. Amin.